wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat belajar di seluruh Indonesia. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga tetap sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 8, lingkungan sahabat kita. Masih bersama Anisha Kusmiadi. Pada pembelajaran subtema kedua kita, yaitu perubahan lingkungan, pembelajaran 3. Dengan muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Mari kita awali pelajaran untuk hari ini. Jenis usaha ekonomi. Kamu sudah mengenal berbagai usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Usaha ekonomi tersebut ada yang dikelola perseorangan dan kelompok. Misalnya, ada yang menjadi seorang dokter, seorang guru, dokter, dan juga polisi. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Berbagai jenis usaha dapat dikelola sendiri atau berkelompok. Apa saja jenis usaha yang dikelola sendiri dan jenis usaha yang dikelola secara berkelompok. Usaha perorangan. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan pun juga terbatas. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati sendiri oleh pemilik. Meskipun memiliki modal terbatas, usaha perorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Beberapa contoh usaha perorangan antara lain sebagai berikut. Usaha pertanian. Usaha pertanian biasanya dikelola secara perorangan. Sebagian besar petani memiliki lahan dan modal terbatas, sehingga usahanya hanya menghasilkan satu jenis tanaman saja. Misalnya, petani penghasil jagung. Saat musim panen tiba, petani dapat menikmati keuntungan hasil panen tersebut sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan usaha perorangan. 2. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola perseorangan biasanya memiliki barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen. Contoh usaha ini adalah warung, toko, ataupun penjual makanan keliling. Pemilik usaha ini dapat mengembangkan usahanya menjadi besar dengan keuntungan yang ia peroleh. 3. Usaha jasa. Usaha jasa yang dikelola perorangan biasanya berskala sedang dan skala kecil. Usaha jasa hanya dikelola oleh pemilik dan biasanya memiliki sedikit pegawai. Modal terbatas membuat pemilik usaha tidak mempekerjakan banyak pegawai untuk membantu mengelola usaha. Contoh usaha jasa perorangan antara lain adalah bengkel. Dan yang keempat adalah usaha perindustrian. Usaha industri di rumah atau disebut juga dengan usaha rumahan, biasanya pegawai yang dipekerjakan adalah masyarakat sekitar. Barang yang dihasilkan biasanya terbatas pada satu jenis barang. Misalnya adalah industri mebel, ukiran, anyaman, dan lain-lainnya. Usaha perseorangan biasanya berupa usaha berskala kecil yang dijalankan di lingkungan rumah. Coba amati lingkungan sekitarmu. Apa sajakah usaha perorangan yang ada di sekitarmu? Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat sekitar? Jenis usaha yang kedua adalah usaha kelompok. Usaha ekonomi berkelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama terdiri atas Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan koperasi.
Mari kita kupas satu persatu. Usaha kelompok yang pertama adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN disebut juga dengan perusahaan negara, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perum atau perusahaan umum dan persero atau perseroan terbatas. Misalnya adalah PLN yang bergerak di bidang penyediaan listrik di seluruh Indonesia, PT KAI, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Telkom yang bergerak di bidang telekomunikasi. Yang berbentuk perum misalnya adalah Perum Peruri, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Selain BUMN juga terdapat BUMD, adalah badan usaha milik daerah, disebut juga dengan perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Misalnya, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Perusahaan Daerah Angkutan Kota atau Pusketa. Tujuan pendirian BUMD antara lain adalah ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. 2. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bentuk usaha berkelompok yang kedua adalah BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS terdiri dari beberapa bentuk. 1. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan sudah saling mengenal. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. 2. CV. CV atau Persekutuan Komanditer didirikan sekurangnya dua sekutu sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertindak sebagai investor atau penanam modal dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. CV ini dapat berkembang menjadi firma dengan modal yang cukup tentunya. Bentuk yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham, yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal yang memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Modal pada PT ini dapat diperjualbelikan dengan melalui pembayaran dan pembelian di pasar modal. Bentuk yang ketiga adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi di Indonesia adalah untuk menyejahterakan anggotanya, di mana setiap akhir bulan anggota akan mendapatkan pembagian SHU atau sisa hasil usaha. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh tokoh-tokoh masa kita, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jenis koperasi yang ada di Indonesia adalah 1. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk kebutuhan harian. Contohnya, beras, gula, minyak goreng, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. 2. Koperasi simpan pinjam.
yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam, di mana anggotanya dapat menyimpan uang mereka dan selanjutnya akan dipinjamkan kepada anggota lain yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi dari anggotanya, misalnya batik, tahu, tempe, dan lain-lain. Bentuk koperasi yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan bagi anggota, misalnya koperasi anggota. Dan yang kelima adalah koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Ada jasa, simpan pinjam, konsumsi, dan lain sebagainya. Misalnya adalah koperasi unit desa atau KUD. Baiklah anak-anak, inilah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Berikut adalah tugas kalian pada hari ini ya. Selamat belajar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran kita esok hari. Salam sehat, belajar dari rumah. Terima kasih.